Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sudah lama ya kita tidak belajar secara daring ini. Oke, semoga kalian sehat selalu ya. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dan jangan lupa berolahraga ya. Salam sehat dari Bapak dan semoga kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit di masa pandemi ini. Baiklah, mohon maaf sebelumnya Bapak untuk kalian semua ya. Saya untuk para subscriber atau para murid-muridku mohon maaf sebelumnya kalau hari ini atau saat ini detik ini saya baru bisa mengupload video pembelajaran atau sekedar video sharing lah, karena mungkin kalau dikatakan video pembelajaran ini kurang bagus ya, tapi semoga bisa bermanfaat saja walaupun sedikit-sedikit bisa membantu pembelajaran kalian. Oke. Kenapa Bapak jelaskan dulu kenapa kemarin Bapak saya baru bisa mengupload hari ini, karena untuk tugas-tugas sebelumnya itu cenderung banyak melakukan praktik yang langsung bisa dibuat di dalam video. Jadi untuk materinya mungkin tidak perlu, saya merasa tidak perlu memberikan banyak materi untuk tugas-tugas sebelumnya karena itu bisa langsung dipraktekkan saja. Nah, itu. Tapi mungkin saya akan memberikan tips-tips mengenai tugas kemarin yang telah dibuat. Tugasnya itu seperti membuat sketsa patung, menggambar sketsa patung dan membawakan berita. Itu mungkin saya memberikan tips-tipsnya sedikit saja agar mungkin bisa dibuat, kalau ada yang mau membuat kembali, bisa dibuat kembali, bisa menjadi lebih baik lagi dan semoga bisa lebih bagus lagi, seperti itu. Oke, saya coba untuk memberikan tips cara membuat atau menggambar sketsa patung. Oke, mungkin untuk cara membuat sketsa patung yang pertama, mungkin kamu tentukan dulu sketsa yang akan dibuat. Nah, jadi tentukan dulu kamu akan membuat sketsa apa. Oke, tips berhubung saya beragama Islam, untuk membuat patung, sketsa patung atau membuat patung nantinya, karena kan kalau dibuat sketsa nantinya akan dibuat patung. Oke, untuk membuat patung, karena kita umat Islam itu tidak boleh membuat patung yang bernyawa. Misalkan membuat patung manusia full body itu tidak boleh. Lalu membuat patung dari hewan itu juga tidak boleh, karena itu sudah ada di kitab, sudah ada di hadisnya ya. Kalau umat Islam tidak boleh membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipsnya silakan buat patung-patungan dari misalkan tumbuhan, atau kamu misalkan membuat patung dari membuat patung misalkan alat musik dan sebagainya. Itu mungkin tipsnya. Nah, itu ya. Oke, jadi yang pertama silakan buat sketsa patungnya. Tentukan sketsa patungnya. Lalu yang kedua, buatlah pola sketsanya. Misalkan kalian akan membuat suatu sketsa patung dari alat musik, misalkan patung genderang atau gendang. Misalkan kamu buat dulu sketsanya seperti ini. Set. Nah, ini contoh ya. Nah, sketsa patungnya, sketsa gendangnya seperti ini. Nah, setelah membuat sketsa ini, fungsi untuk membuat sketsa ini itu yaitu untuk mengukur, untuk memperjelas untuk kamu bisa membuat sketsamu tentunya bisa lebih baik lagi, yaitu ya. Jadi buat sketsanya. Nah, lalu setelah dibuat sketsa, setelah dibuat sketsa selanjutnya
buat dulu gambar tipis. Buat dulu gambar tipis, jangan langsung kamu membuat sketsamu itu dengan langsung menebalkan gambarmu ya. Lalu yang kedua, buatlah atau pertebal gambarmu. Pertebal gambar sketsamu. Setelah buat tipis, dirasa cukup untuk ditebalkan, ya langsung saja kamu tebalkan. Oke, dan selanjutnya yang kelima, buatlah pola bayangan agar gambarmu terasa lebih hidup. Nah, ini adalah tips membuat patung. Semoga kamu bisa mempraktekannya lebih baik lagi, dan semoga ini bisa bermanfaat. Itu ya. Itu adalah tips untuk membuat patung. Oke, selanjutnya ini untuk tugas yang kemarin ya. Nah, ada lagi tugas yang kemarin itu adalah tips membawakan berita. Oke. Jadi di tugas ini kamu melihat suatu berita. Setelah melihat suatu berita, kamu tangkap berita itu, lalu kamu bacakan kembali berita itu, dan di akhir kamu berikan kesimpulan mengenai berita yang kamu buat. Nah, agar lebih baik pembawaannya, Bapak mau memberikan tipsnya. Yang pertama, tips pertama, pilihlah berita yang menarik. Nah, kalau berita yang biasa-biasa saja, mungkin penonton atau mungkin ya audiens atau penonton itu kurang bisa untuk memperhatikan. Kalau misalkan kamu memilih berita yang menarik, itu setidaknya akan menarik perhatian penonton. Nah, itu ya. Oke, setelah itu kamu cermati berita yang ditonton dulu ya, karena ini kamu nanti kan nonton berita dulu, lalu membuat video, lalu kamu membacakan kembali beritanya. Cermati berita yang ditonton, atau bisa kamu catat dulu, bisa dicatat poin yang pentingnya. Nah, yang penting dulu kamu tulis dari berita tersebut, sehingga dari catatan-catatanmu itu bisa kamu membawakan berita dengan baik. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu latihan dulu. Jadi latihan dulu kamu sebelum membawakan berita, karena ada beberapa dari kalian mungkin yang tidak terbiasa berbicara di depan umum. Jadi silakan dilatih dulu apa yang mau dibicarakan, sehingga ketika nanti berbicara tidak terbata-bata ya. Oke, seperti itu. Yang keempat. Nah, sekarang yang keempat itu saat membawakan berita perhatikan intonasi. Oke, intonasi misalkan saat kamu membawakan berita, jangan sampai kamu membawakan berita seperti membaca pada umumnya. Coba kamu lihat dari pembawa-pembawa acara seperti yang dulu Jeremy Teti atau dan sebagainya. Saat membacakan berita kan dia mempunyai hal yang atau intonasi yang baik. Tinggi rendahnya nada, tinggi rendahnya suara itu dilakukan saat membacakan berita ya. Jangan membacakan berita intonasinya datar terus, tidak, harus ada naik turunnya. Itu ya. Nah, itu inilah sedikit saja ya tips untuk membawakan berita. Semoga bisa membantu kalian membawakan berita atau membuat tugas jika ada yang belum mengerjakan tugas ini. Oke. Nah, untuk tugas hari ini, tugas yang sesungguhnya itu adalah, nah ini sebenarnya kita sekarang akan membahas tentang perbedaan hewan dan tumbuhan secara spesifik ya.
secara lebih detail di hewan itu dan di tumbuhan itu. Oke? Siap. Bapak mau lihat dulu ini ya, sebentar ya. Bapak akan melihat dulu waktu, apakah sudah 10 menit. Oh, jadi Bapak sekarang bacakan saja atau Bapak jelaskan secara singkat saja ya. Oke, ciri yang pertama, ciri hewan secara spesifik ya. Oke, pertama, hewan itu tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga hewan itu harus memperoleh makanan dari makhluk hidup lainnya. Entah itu hewan memakan hewan lagi, atau hewan memakan tumbuh-tumbuhan atau bijian dan sebagainya. Hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi hewan itu harus menangkap makanannya atau berburu lah istilahnya makanan hewan tersebut, mencari yaitu. Yang kedua, hewan tidak memiliki klorofil. Sebelumnya sudah dibahas. Apa itu klorofil? Ya, klorofil itu adalah suatu organ untuk berfotosintesis, dan klorofil ini hanya ada di tumbuhan. Jadi klorofil itu tidak ada di hewan, karena hewan itu mengkonsumsi makanannya ya tadi dengan cara memperoleh makanannya dari makhluk hidup lain atau dari biji-bijian atau buah-buahan. Nah itu ya, hewan tidak memiliki klorofil. Lalu tubuh hewan tersusun atas jaringan dan organ tetap. Jadi organ dan jaringannya itu tetap, tidak tumbuh lagi kalau misalkan hilang. Misalkan hewan punya telinga, punya kaki, punya tangan. Kalau misalkan hewannya organ tersebut, misalkan tangannya ya, misalkan tangannya patah atau misalkan putus, tangannya tidak akan kembali tumbuh karena hewan ini tubuhnya atau jaringan dan organnya itu tetap ya. Oke, selanjutnya dapat bergerak secara aktif ya, karena hewan memiliki alat gerak. Oke, alat geraknya yaitu pertama ada sayap dari burung, ada kaki dari misalkan kucing, ada tangan misalkan dari monyet, ada sirip dari ikan dan sebagainya. Oke, lalu hewan cenderung berperan sebagai konsumen. Jadi hewan ini hewan yang berperan sebagai konsumen. Maksudnya konsumen itu pemakan, ya, pemakan pemakan makhluk hidup yang ada di rantai makanan. Seperti itu. Lalu selanjutnya pertumbuhannya terbatas. Hewan ini dibatasi oleh umur ya. Jika umurnya terpatok misalkan sekian tahun, hewan ini tidak dapat tumbuh lagi, tidak dapat berkembang lagi. Itu ya adalah ciri-ciri singkat hewan secara spesifik. Selanjutnya ciri-ciri tumbuhan secara spesifik. Maaf, belum diberi gambar dan mungkin tampilannya biasa saja, tapi mungkin isinya cukuplah untuk pengetahuan kalian. Nah, ciri-ciri tumbuhan secara spesifik yang pertama, dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri ya. Pertama, mungkin dari cahaya matahari, lalu dari mineral yang ada di tanah, hewan bisa membuat makanannya sendiri. Memiliki klorofilnya tadi. Klorofil itu untuk membuat makanan dari cahaya matahari. Lalu tubuhnya tersusun atas jaringan dan organ yang dapat berganti. Nah, ini perbedaannya dengan hewan tadi. Kalau hewan itu kan tetap ya. Kalau tumbuhan itu bisa berganti. Misalkan jika ada daun yang berguguran, maka akan tumbuh lagi daun yang baru. Jika bunga berguguran, tumbuh lagi bunga yang baru. Jika batangnya patah, akan tumbuh lagi tunas-tunas batang yang baru. Itu kalau tumbuhan. Selanjutnya bergerak secara pasif. Apakah tumbuhan bergerak? Tidak. Tumbuhan itu bergerak, tapi pergerakannya sangat lama. Dan pergerakannya itu kadang mengikuti cahaya matahari dan sebagainya. Jadi tumbuhan itu bergerak secara pasif. Perlahan lah kalau bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya tumbuhan berperan sebagai produsen. Jadi tumbuhan ini cenderung sebagai produsen karena banyak dikonsumsi, atau tumbuhan ini istilahnya apa ya, hakikatnya dimakan oleh hewan
seperti itu. Ada tumbuhan tidak yang memakan hewan? Ada. Contohnya seperti penus, kantong semar. Tapi cenderung tumbuhan itu berperan sebagai produsen pada umumnya. Oke, selanjutnya pertumbuhannya tidak terbatas. Ya, kadang kalau kamu bermain ke hutan, banyak tumbuhan yang ratusan tahun. Banyak tumbuhan yang tinggi menjulang karena tumbuhan ini tidak terbatas pertumbuhannya, seperti itu. Dan tumbuhan ini akan berhenti tumbuh jika tumbuhan ini mati. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk di tema 1 tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Dan untuk murid-murid Bapak nanti kita akan melaksanakan ulangan ya. Jadi dipelajari lagi apa yang telah kamu dapatkan. Semoga bisa bermanfaat. Oke. Jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa lebih besar lagi. Dan oke, di channel ini kan banyak sekali videonya yang tidak istilahnya tercampur-campur lah ya. Untuk channel Nendi Perdana ini mungkin akan khusus mengupload video-video belajar ya, mengupload video-video pembelajaran yaitu mengupload video-video pembelajaran. Jadi video-video seperti video memasak dan sebagainya itu nanti akan ada di channel lain. Jadi ditunggu saja tunggu saja ya channelnya. Jadi khusus di sana untuk masak dan sebagainya. Ada pembelajaran, mungkin ada pencaksilatnya, ada pramukanya, karena itu juga termasuk dari pembelajaran di sekolah. Jadi semoga itu bisa bermanfaat untuk kita. Oke. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channelnya bisa lebih besar lagi. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.